Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ketika pujian ini boleh kami nyanyikan menjadi satu keyakinan bagi hidup kami. Setiap apapun persoalan, pergumulan, dan kami yakini hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan jawaban-jawaban di dalam dunia ini bagi kami. Tuhan, kami bersyukur pagi ini sekali lagi ketika kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan menolong kami. Tuhan membantu mencelikan hati dan pikiran kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik saudara, shalom, selamat pagi. Saudara, gimana kabarnya hari ini? Saudara, tidak terasa kita sudah di bulan Maret, ya, memasuki bulan yang ketiga, di awal bulan yang ketiga, saudara. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang sudah memulai tantangan di dalam keyakinan mereka harus menjalani puasa, Bapak Ibu. Ada saudara yang ikutan puasa? Kadang kan kita iseng juga nih, lihat saudara kita puasa, kita ikutan lah, ya kan? Antar sore kita borong juga tajir gitu kan, ikut-ikutan gitu, ngeramein, ya. Ya Bapak Ibu, ya kiranya ini mendatangkan satu kedamaian Bapak Ibu. Ya, bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan dengan perbedaan keyakinan, dan kita rindu ada tercipta satu suasana yang indah. Nah, saudara, orang berkata bahwa damai itu indah Bapak Ibu. Betul nggak? Betul? Cuma pertanyaan saya, kalau damai itu indah, adakah damai di muka bumi ini? Ada nggak? Saya mulai dari yang skup paling kecil Bapak Ibu. Keluarga, ada damai? Harusnya ada, ya kan? Tapi realitanya? Oke. Ya saudara yang jawab ya. Nah, kita masuk lagi skup yang lebih besar. Negara, ada damai? Ada damai nggak? Ngomong-ngomong, ini yang di Timur Tengah urusannya gimana ya? Kabarnya? Palestina sama Israel. Udah beres belum ya? Serius tuh, udah lama nggak ngikutin nih. Adem-adem aja begitu ya. Nah gimana kalau yang ini nih, yang di Eropa Timur sana nih, Rusia sama Ukraina? Udah damai belum? Ya sudah, kalau saudara ikutin, ya Zelensky lagi baru bertemu dengan Donald Trump, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Nah kita tahulah, itu berita-berita, ya mau nggak mau lah kita mendengar, kita menyaksikan. Nah saudara, damai itu indah. Ini merupakan sebuah slogan Bapak Ibu. Slogan yang menggambarkan bahwa kedamaian ini dapat membuat hidup kita ini harusnya jauh menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih indah Bapak Ibu. Nah saudara, kedamaian dapat dicapai dengan cara apa? Saling toleransi, saling mengalah, saling apa lagi? Menganggap kamu tidak lebih tinggi dari saya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Saya bisa menerima kekurangan kamu, saya bisa menghargai kelebihan kamu. Atau
Kita mulai lebih dahulu dengan diri kita, Bapak Ibu. Kedamaian dapat dicapai dengan cara ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita menerima kekurangan orang lain, dan kemudian kita menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. Betul nggak begitu? Saudara, seringkali yang terjadi adalah bahwa boro-boro kita mau damai, yang ada apa? Apa? Ramai. Oh iya juga ya. Boro-boro mau damai Bapak Ibu, yang ada ramai Bapak Ibu. Setelah kita terjadi ramai, ya, ramai-ramaian itu, kemudian kita apa? Rekonsiliasi. Supaya apa? Ada kedamaian di surga dan di bumi. Saudara, seringkali saya kadang berpikir, saudara, ketika kita sudah melakukan sebuah kekeliruan atau apapun lah itu, sebuah kesalahan, kekeliruan, dan kemudian kita mengatakan, sorry ya, say sorry Bapak Ibu. Saya mau bertanya, ketika kita mengatakan sorry, itu selesai nggak? Selesai nggak Bapak Ibu? Kenapa? Nah saudara, saya ada satu ilustrasi. Saya ilustrasikan dulu, nanti Pak Anwar baru menayangkannya ya. Ada satu orang mau bantu saya nggak? Mahdi deh. Ayo Mahdi, bantu saya Mahdi. Ke depan Mahdi. Di sini aja, jangan sini. Ya. Saudara, kita bikin sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan di sini. Ya, anggaplah ya, anggap ini Mahdi. Saya tampar. Boleh nggak saya tampar kamu? Saya minta izin dulu, saudara. Boleh nggak? Boleh lah ya. Inilah saya tampar ya. Saya pukul dia. Sorry lu ya. Sorry, saya nggak sengaja. Perasaan kamu apa? Masih kesel dia Bapak Ibu. Sudah kita umpamakan Bapak Ibu, dia ini udah kesel Bapak Ibu. Nih, ya ini gelas nih, ini Mahdi nih, ya Mahdi. Saudara, tadi saya mengatakan Mahdi sorry ya Mahdi. Nih saudara, coba dilemkan ini sorry di sini. Mari kita masukkan sorry itu dengan air. Ayo, ambil dipegang. Turun bawah dikit. Terus saja. Habiskan aja. Saudara, sebenarnya ilustrasi ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Mohon maaf ya dia. Saudara, sebenarnya ilustrasi ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Itu tadi udah dibalut dengan sorry loh. Tapi itu gelas itu enggak ngocor terus dia. Karena itu apa? Lobang, bolong, udah retak. Oke, kita lihat video ini, Joshua, video yang tadi. Nah, video itu mungkin lebih, ini sama sebenarnya, sama. Sometimes sorry can fix everything. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kita merindukan Bapak Ibu, ketika kita sudah mengatakan sorry semuanya beres. Hidup kembali akan damai. Tapi saya tidak mengatakan, saudara jangan nggak mengatakan sorry juga, minta maaf sama orang Bapak Ibu. Tetapi saudara, di situ harus ada satu pengakuan.
kalau kita melakukan kekeliruan, kalau kita melakukan tindakan yang mungkin mencederai orang, maka saudara, kita harus berani mengakui itu. Nah saudara, seringkali hidup dalam damai itu adalah merupakan kerinduan tiap manusia, bukan? Ya, kalau di dalam rumah, di keluarga, ya makan tahu tempe sama nasi aja is okay lah, no problem. Yang penting apa? Kumpul, ada damai, makan sama-sama, bisa ketawa-ketawa. Udah cukup, ya kan? Tetapi saudara, di manakah menemukan dan bagaimanakah kita memilikinya, saudara, yang namanya damai itu? Mengingat dunia di mana kita berada, ini adalah dunia yang tidak ada damai. Dunia yang hanya ada apa? Kejahatan, Bapak Ibu. Kejahatan ini bergerak. Kejahatan ini berkembang dengan begitu leluasa. Ya kan? Ini yang terjadi. Saudara, peperangan, pembunuhan, penindasan, penganiayaan, fitnahan, caci maki, hinaan, itu semua Bapak Ibu kita temukan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Sampai kepada suatu titik nanti semua ini akan selesai. Saudara, adakah yang abadi di dunia ini? Apakah kita akan menemukan kedamaian di dunia ini, Bapak Ibu? Itu menjadi harapan kita. Tidak sedikit manusia menjalani hari-hari mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan pertengkaran, nggak ada sukacita. Mereka mengalami dan menjalani hari-hari dengan tidak menyenangkan. Damai tidak mereka rasakan, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita berbicara, kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Bisakah kita bertanya kepada mereka, kamu ada damai nggak? Gimana kamu nanya ada damai, udah jelas-jelas kamu lihat untuk lagi perang, lagi ribut begitu. Kita tanya ada damai nggak? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Saudara, dunia ini semua akan berlalu, Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup di dunia ini selagi saudara dan saya kita masih hidup di dunia ini? Bagaimana Bapak Ibu kita melakukan dan kita memperlakukan semuanya itu? Orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu. Karena semua itu nanti akan berakhir. Udahlah, nggak usah cari ribut, nggak usah cari yang aneh-aneh lah selama hidup ini. Udah hidup tenang-tenang aja, damai-damai aja. Saudara, saya mau tanya. Saudara, ketika dulu kita masih pacaran, ya, yang wanita atau yang pria mengharapkan ada girlfriend. Yang pria yang wanita mengharapkan ada boyfriend. Saudara, apakah itu semua akan bertahan? Enggak, Bapak Ibu. Saudara, menarik sekali loh. Saudara perhatikan. Saudara, dulu ketika kita mengharapkan saya mengharapkan girlfriend, Bapak Ibu. Betul nggak? Boyfriend. Apa lagi? Girlfriend, boyfriend, apa lagi? Hah? Bestie. Bestie ya. Best friend. Ya kan? So perhatikan di belakangnya Bapak Ibu. Semuanya end. Semuanya selesai Bapak Ibu. Ya kan? Gak ada yang abadi, gak ada yang bertahan lama semuanya. Tapi ada satu, perhatiin. Family itu. Except family. Belakangnya
ELI itu. Saudara, kalau ada kata love itu, kasih itu saudara, ya, maka kedamaian itu bisa kita munculkan. Makanya di dalam nyanyian Ziarah Daud, di dalam Mazmur 133 ayat 1, coba kita lihat. Di situ Daud mengatakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudara perhatikan kata rukun itu. Rukun itu sama dengan damai. Damai. Nah, rukun ini adalah kata sifat yang berarti baik, damai. Jadi, saudara, hidup rukun ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan damai, harmonis, dan tanpa konflik. Itu harapan daripada nyanyian daripada Daud itu, Bapak Ibu. Jadi saudara, manusia berupaya mencari, membangun damai itu. Melalui apa? Melalui karir, melalui pekerjaan, melalui materi, melalui finansial, melalui jabatan, kekuasaan, melalui kesehatan, melalui kecantikan, melalui ketampanan, dan sebagainya, Bapak Ibu. Namun, semuanya itu menghasilkan damai yang imitasi, Bapak Ibu. Karena ternyata di saat yang sama di mana terdapat ketidakadamaian. Damai manusia dibangun di atas kefanaan dan hanya bersifat kesementaraan. Nah, saudara, hidup dalam damai ini adalah anugerah Allah bagi orang yang kepadanya dia berkenan. Tanpa kasih karunia Allah, manusia hanya hidup dalam damai yang palsu, Bapak Ibu. Yaitu damai yang dibangun di atas apa? Hawa nafsu. Damai yang dibangun di atas nafsu yang mematikan, Bapak Ibu. Jadi saudara perhatikan ketika kita melihat di negara-negara yang mengalami konflik, peperangan, dan semuanya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bukankah itu nafsu-nafsu mereka? Ingin berkuasa, ingin menundukkan satu yang lain untuk menguasai. Itu ada nafsu yang mematikan, Bapak Ibu. Tetapi dan di dalam kasih karunia Tuhan, oleh Yesus Kristus, saudara orang percaya hidup dalam damai yang sesungguhnya, yaitu damai yang dari sorga. Tadi Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudara, kita orang percaya memang tinggal di dunia yang menampilkan berbagai kejahatan dan yang tidak memiliki damai. Dan kita dengan mudah sekali kita melihat dan mendengar. Tetapi, saudara, mari jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya, bahkan sampai kita menjadi pemeran di dalam kejahatan yang meniadakan kedamaian itu. Menciptakan suasana kasih tidak hanya akan memutuskan permusuhan dan meredakan amarah. Tetapi saudara juga pada saat yang sama akan membawa kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bicara love, kita bicara cinta, saudara. Memberi cinta sebagai ganti daripada sakit hati itu menjadi lebih mudah bagi mereka yang telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Kristus. Kenapa? Karena kasih dan damai dari Allah itu telah mengalir, Bapak Ibu. Mengalir di dalam seluruh sendi kehidupan kita. Dan
Orang yang sudah di mana kasih Allah itu mengalir di dalam seluruh sendi kehidupannya, maka mereka akan melakukan kasih itu tanpa satu beban, Bapak Ibu. Sudah sekali seseorang belajar untuk menahan diri, nah ini Bapak Ibu yang susahnya sekali bagi kita untuk menahan diri. Saudara, kadang kita ini sadar atau tidak sadar kita seringkali lost control, Bapak Ibu. Sulit sekali kita untuk menahan diri. Nah, saudara, kalau kita bisa menahan diri, Bapak Ibu, maka kita akan sampai kepada satu step, satu level dengan mudah kita dapat menemukan kedamaian itu. Lagi dan kemudian kita bisa menemukannya lagi. Saudara, tapi jangan sampai kita terjebak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berbicara tentang damai yang murahan, yang tanpa harga. Damai yang kita miliki ini adalah damai yang mahal, damai yang telah mengorbankan nyawanya yang mahal. Makanya di dalam Yohanes tadi dikatakan, aku telah meninggalkan damai itu. Siapa Bapak Ibu? Yaitu Yesus. Yesus, dialah anak tunggal Allah yang rela datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, meninggalkan tahta dan kemuliaannya, hadir di dalam dunia. Yang dia inginkan adalah saudara kita hiduplah dalam damainya dan bertempur, saudara. Bertempur dengan tiada hentinya. Itu yang Yesus inginkan. Kenapa? Karena siapa yang takut masuk di dalam pertempuran, di dalam damainya itu, maka dikatakan niscaya sekali ia akan memperoleh kebenaran dan sukacita di dalamnya. Saudara dan saya, kita telah dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah, membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita telah hidup dalam damainya Allah, maka Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, di dalam Korintus 13 ayatnya yang ke-11 dia mengatakan, menasehatkan mereka supaya mereka sehati, sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Saudara, tidak perlu seorang yang jenius, tidak perlu seorang yang pintar dengan IQ levelnya sampai 200 Bapak Ibu, untuk tahu bahwa cara pertama untuk menciptakan kasih dan damai. Nggak perlu. Kemudian cara yang kedua tentang kepahitan, kegeraman. Saudara, yang kita butuhkan anugerah Allah untuk bertindak berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan yang baik dan mengasihi. Bahkan di dalam perbedaan pendapat. Jika hormat dan keramahan itu ditunjukkan, maka kasih dapat berkembang meskipun kita ada perbedaan. Kita tidak mungkin bisa selamanya sama Bapak Ibu. Pasti kita ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukanlah untuk menghancurkan, tetapi perbedaan itu justru untuk menutupi, menambah kekurangan. Tetapi saudara, terlalu banyak perpecahan dalam hidup atau di antara manusia karena perbedaan pendapat yang dilubangi oleh senjata api daripada dirajut Bapak Ibu. Dirajut dengan kebaikan dan saling menghormati. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 9? Ada yang ingat? Tentang ucapan berbahagialah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai
Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah, seperti itulah harapannya Bapak Ibu bagi hidup kita. Di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak sedang baik-baik aja, kekacauan di segala aspek kehidupan, pandemi, perang di negara-negara kita melihat yang enggak kunjung selesai. Permusuhan antar saudara masih kerap terjadi. Dan kita mengharapkan damai merupakan satu-satunya kunci untuk keluar dari kondisi seperti ini. Nah, kita mengharapkan damai ini akan membawa kebahagiaan kepada kita. Jadi saudara, kata Yesus ini di dalam Matius 5 ayat 9 ini mengingatkan kepada kita agar kita menjadi pembawa damai bagi dunia yang penuh dengan kekacauan dan permusuhan ini. Jangan lagi kita bikin tambah kacau Bapak Ibu. Sudah cukup dunia ini terjadi seperti ini. Jangan kita menambahkan itu. Permusuhan, kekacauan, khususnya di lingkungan paling dekat dengan kita. Udah itu aja. Kita nggak perlu lagi sampai ke negara-negara lain. Cukup yang paling dekat, terutama di lingkungan terdekat kita saat ini. Jadi saudara, kata damai ini, peace ini, atau di dalam bahasa terjemahan Ibrani, shalom Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, erene. Ya, saudara, tiga-tiganya ini memiliki makna kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu damai. Tetapi punya perbedaan pemaknaannya. Erene hanya berarti damai secara lahiriah atau luar saja. Namun shalom Bapak Ibu memiliki makna yang lebih dalam, yaitu apa? Damai sejahtera yang kita rasakan baik di dalam maupun di luar dari diri kita. Harusnya di dalam diri kita, kita pun memiliki shalom. Dan di luar pun kita memiliki shalom. Pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu, siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Orang yang membawa damai. Siapa? Yaitu mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari shalom itu. Atau kebaikan, keselamatan, kesejahteraan bagi sesamanya. Itu di belakangnya. Bagi sesamanya. Namun Bapak Ibu, shalom itu membutuhkan sikap yang aktif, sikap yang siap menghadapi segala persoalan, kesulitan untuk membawa perdamaian. Sekalipun hal tersebut merupakan hal yang tidak mudah, yang berat. Saudara, kita mengharapkan kedamaian. Kita mengharapkan ada perdamaian di muka bumi ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat seperti ini, kayaknya kita hopeless Bapak Ibu. Jangankan semakin damai, semakin ribut iya. Jangankan berhenti perang, semakin perang iya Bapak Ibu. Saudara, kalau kita menelusuri di dalam Alkitab, shalom, damai, sejahtera itu pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian 1 dan 2. 1 dan 2 yaitu ketika, nah saudara, ketika manusia pertama ini memiliki satu relasi yang erat, relasi yang karib, relasi yang dekat dengan Allah Bapak Ibu. Dengan sesamanya, bahkan dengan apa? Allah, manusia, sesamanya dengan apa? Seluruh isi dunia ini. Tanaman, tumbuhan yang ada bersama dengan kita manusia. Akan tetapi shalom menjadi rusak ketika manusia merusak hubungan dengan Allah.
Ketika relasi manusia dengan Tuhan rusak akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, maka rusaklah semua itu. Shalom hilang. Damai pun hilang, semuanya hilang. Bukan hanya relasi dengan Tuhan saja yang dirusak, tetapi relasi dengan sesama manusia, lingkungan di sekitar kita pun akhirnya menjadi rusak, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi kedamaian. Sampai hari ini, kalau kita melihat apakah dunia semakin baik, teknologi semakin luar biasa, ilmu pengetahuan semakin tinggi, dunia kedokteran semakin maju, manusia apakah akan lebih baik, saudara? Dunia kedokteran semakin tinggi, semakin maju. Apakah sakit penyakit berkurang? Tidak. Dunia teknologi ilmu pengetahuan semakin berkembang. Apakah dunia ini semakin baik? Kutub utara semakin mencair. Bencana alam semakin tidak karuan, Bapak Ibu. Kejahatan-kejahatan yang lebih canggih semakin luar biasa, bukan? Saudara, baru-baru ini kalau nggak salah nih, yang di Pulau Gadung, saudara tahu nggak pembunuhan yang terjadi? Pemilik ruko yang dibunuh kemudian dicor di ruko itu. Bingung kan? Ini Bapak Ibu yang terjadi. Kok bisa? Ya kenapa nggak bisa? Ya memang udah rusak semuanya itu. Bayangin Bapak Ibu, saudara punya ruko, suruh bangun itu ruko sama yang apa itunya? Dianya yang dicor di situ. Ya itulah yang terjadi. Saudara, kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah penebusan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang membawa damai dan dia mengembalikan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak karena dosa. Oleh karena itu, saudara, sifat membawa damai merupakan bagian dari sifat belas kasihan Allah kepada manusia. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah pun harusnya kita membawa damai sejahtera sebagai wujud kasih atas anugerah keselamatan yang saudara dan saya kita sudah peroleh hari ini, sebagai tanda bahwa saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan, saudara, yang sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa lagi menghampiri Allah, maka harus ada jembatan yang menjembatani itu, yaitu salib Kristus yang menjembatani itu. Supaya kita dipersatukan kembali, supaya kita mendapatkan kasih dan anugerah dan damai dari Tuhan itu bagi kita. Saudara, alangkah indahnya kalau ada kedamaian, Bapak Ibu. Tapi inilah yang terjadi. Realita dunia ini yang terjadi itu tidak jauh dari kehidupan kita, di sekitar kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah yang Yesus percayakan kita adalah orang-orang yang membawa damai. Mari kita jadikan slogan ini, damai itu indah, benar-benar bukan hanya menjadi satu slogan, supaya damai itu benar-benar nyata di muka bumi ini. Nggak usah jauh dari sekitar kita aja. Keluarga, gereja, lingkungan pekerjaan kita. Ya mungkin kalau bisa lebih tinggi, kenapa tidak? Nah, itulah menjadi harapan bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan.
Pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama diingatkan kembali, mungkin selama ini yang kami rindukan, yang kami harapkan juga seperti itu. Ada satu kedamaian yang indah di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali itu membuat kami kecewa, membuat kami hopeless. Sehingga kami bertanya, masih adakah damai itu di muka bumi ini? Biarlah kami memulai ini terlebih dahulu dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kami. Dari diri kami sendiri, orang lain, keluarga kami, lingkungan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Tuhan sudah memberikan kepada kami satu keyakinan kepada kami, mengingatkan kepada kami, siapakah kami? Kami adalah pembawa damai di dunia ini, di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, damai yang kami miliki ini menjadi satu cairan bagi kami untuk kami mengacaukan yang namanya permusuhan itu, menghilangkan permusuhan itu. Seperti firman-Mu berkata bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Terang yang menerangi dunia ini, garam yang memberi rasa kepada dunia ini. Itulah menjadi harapan kami ya Tuhan. Tolong kami, bantu kami di dalam ketidakberdayaan dan keterbatasan kami. Biarlah kami menyadari apa yang Tuhan sudah titipkan, tinggalkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh mengaminkan firman-Mu ini. Dan biarlah kami bagikan di dunia ini melalui kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.